Oke, halo, selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan pelajari tentang fluida statis ya. Nah, fluida itu adalah zat yang dapat mengalir ya, zat yang dapat mengalir seperti air dan gas. Nah, statis itu diam. Berarti fluida statis adalah fluida yang diam. Oke. Jadi konsep penting dalam fluida. Konsep penting dalam fluida yang pertama ada massa jenis atau rho ya. Nah, rho itu sama dengan massa per volume. Oke, jadi massa itu dalam kilogram dan volume itu dalam meter persegi. Nah, ini konsep yang pertama. Kemudian konsep yang kedua itu ada tekanan atau P. Nah, tekanan itu sama dengan F per A. Nah, ini bisa kalian analogikan dengan kehidupan kalian sehari-hari anak-anak. Jadi kalau misalkan F itu, P itu kita ibaratkan sebagai tekanan, tekanan dalam hidup kalian, ya. F itu sebagai gaya, gaya dalam keseharian kalian sehari-hari, dan A itu adalah sebagai penghasilan. Ya, jadi misalkan F gaya kalian itu besar dan penghasilan kalian rupanya kecil, ya, misalnya kecil. Berarti maka tekanan yang kalian hadapi dalam kehidupan kalian itu besar. Jadi kalian mengalami stres itu kemungkinannya besar, ya. Nah, gimana kalau misalkan gaya kalian biasa-biasa aja, sederhana, tapi penghasilan kalian banyak? Maka tekanan dalam hidup kalian itu akan kecil. Jadi kemungkinan untuk menghadapi stres, untuk mengalami stres itu juga kecil, ya. Nah, oke. Jadi kita masuk ke materi yang pertama, itu tekanan hidrostatis atau biasa disimbolkan dengan pH. Oke, jadi pH itu cara carinya gimana, Pak? Nah, cara carinya dengan menggunakan persamaan Rho GH. Rho tadi massa jenis, G gravitasi, H itu kedalaman. Ingat, kedalam itu adalah jarak yang diukur dari permukaan air ke titik yang ingin kita hitung. Ya, dari permukaan ke titik yang ingin kita hitung. Atau dari atas ke bawah. Nah, selain ada pH, ada juga namanya tekanan mutlak. Tekanan mutlak itu disimbolkan dengan P, ya, dan tekanan awal P0 atau biasa juga P0 itu bisa disebut juga sebagai tekanan udara, ya. Nah, satuan dalam tekanan itu ada banyak, ada din, ada bar, ya, tapi yang sering kita gunakan itu atm, kemudian pascal dan milimeter Hg. Nah, 1 atm itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 pascal. Atau 1 atm itu sama dengan 760 milimeter Hg. Nah, ya. Oke, next. Contoh soalnya ada seekor hiu pada kedalaman H. Ingat, H itu diukur dari permukaan air atau laut ke titik yang ingin kita ukur. Kebetulan itu adalah hiu. Jadi berapa sih tekanan mutlak yang dialami oleh hiu? Nah, berarti untuk cari tekanan mutlak atau P kita harus cari pH dulu. P0-nya gimana, Pak? P0-nya kan sudah ada. P0 itu 1 atm, ya. Tuh, tekanan awal sama dengan 1 atm. Berarti tinggal kita cari pH. pH sama dengan rho GH. Nah, kebetulan di situ hanya Bapak anggap 10, ya. Bapak anggap 10 dan air itu rho-nya itu sama dengan 1000. Nah, sehingga kita dapatkan pH sama dengan 1000 dikali 10 dikali 10. Jadi pH-nya itu sama dengan 100.000 atau 10 pangkat 5 Pascal. Ya. Nah, 10 pangkat 5 Pascal tadi sama dengan 1 atm. Berarti P0 tambah pH 1 atm tambah 1 atm sama dengan 2 atm. Oke? Oke, selanjutnya itu ada materi tentang hukum Pascal. Nah, hukum Pascal itu berbunyi tekanan yang diberikan kepada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, jadi P1 sama dengan P2. Nah, ingat tadi P itu sama dengan F per A. Jadi kalau P1 berarti F1 per A1, P2 F2 per A2. Ya. Nah, contohnya nih, contoh dalam aplikasi hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari itu adalah, ya, betul, pompa hidrolik. Nah, jadi misalkan pompa hidrolik ini kita hubungkan dengan mobil mainan, misalkan ya mobil mainan. Nah, berapa sih
massa dari mobil mainan tersebut jika F1 itu sama dengan 10 Newton, A1 4 cm kuadrat, A2 sama dengan 40 cm kuadrat. Ya. Nah, berapa sih massanya? Oke, berarti kita cari dulu gayanya berapa, gaya berat si mobil berapa. Nah, gaya berat si mobil kita gunakan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, F1-nya masukin aja 10, A2-nya 40. Nah, Pak, kok satuannya sentimeter, Pak? Kan harusnya meter persegi. Iya, jadi kalau dalam perbandingan itu satuannya nggak perlu kalian ubah-ubah, nanti karena bisa dicoret, ya. Jadi kalau perbandingan nggak perlu kita ubah. Nah, jadi ada tinggal kita masukin saja 10 dikalikan 40 sama dengan F2 dikalikan 4. Nah, jadi gayanya itu sama dengan 100 Newton. Oke, sehingga kalau gayanya 100 Newton berarti berapa masanya? Nah, masanya sama dengan 10 kilogram. Oke, bisa ya anak-anak. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga tentang hukum Archimedes. Nah, Archimedes menyatakan setiap benda yang tercelup baik keseluruhan maupun sebagian ke dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima gaya dorong atau gaya angkat ke atas atau disebut juga gaya apung. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan yang warna biru itu biru muda itu adalah bendanya ya, tercelup sebagian. Jadi PT itu sebagai volume yang tercelup di dalam air atau fluida ya. FA itu adalah gaya angkat, yaitu gaya berat. Berarti berapa gaya angkatnya, Pak? Gaya angkatnya bisa ya. Gaya angkatnya itu sama dengan rho fluida dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan volume benda yang tercelup di dalam fluida. Ingat, gunakan volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Oke? Nah, contoh soalnya. Ini enggak ada contoh soal, sorry. Nah, contoh aplikasinya nih. Uh, benda yang masanya 5 kg dicelupkan ke dalam air. Ya kan? Dicelupkan ke dalam air. Ternyata 2 kilogramnya massa air yang 2 kilogram itu tumpah. Ya kan? Massa air dalam itunya tumpah. Pak, rupanya juga gaya lihat gaya apa? Neracanya menunjukkan ke angka 3. Kok bisa ke angka 3, Pak? Ya, karena ada gaya dorongnya. Gaya dorongnya itu sebesar 2 kilogram, ya. Mengalami gaya dorong. Nah, pengaplikasiannya itu ada pada kapal selam, kemudian selang apa? keran yang ada pelampungnya dan lain-lain. Nanti tinggal kalian cari sendiri ya. Oke, anak-anak, ini cukup sekian materi tentang fluida. Dinamis nanti akan Bapak share pembahasan soalnya. Ya, sampai jumpa.